Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dengan anggota Anugrah Febrianti dengan NIM 22202021103, Bayu Sakti Indrajaya dengan NIM 22202021110, dan Maulina Sapitri dengan NIM 22202021117. Di sini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang pendidikan Islam dengan dosen pengampu DR Syarnubi MPDI. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Anugrah Febrianti. Filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia. Philo yang berarti cinta dalam arti yang luas, yaitu keinginan, dan karena itu lalu berusaha untuk mencapai yang diinginkan itu. Sophia artinya kebijakan dalam arti pandai, pengertian yang mendalam, cinta pada kebijakan. Istilah filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Dia mengatakan bahwa manusia dapat dibagi menjadi 3 golongan. Filsafat pendidikan Islam mempersoalkan hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan tentunya dapat diambil hakikat pengertiannya dari suatu yang sangat fundamental. Filsafat pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran filsafat dalam Islam. Terdapat masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia, Muslim, dan umat Islam. Arifin mengatakan bahwa pengertian filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber pada ajaran Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijawab oleh ajaran Islam. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Maulina Sapitri. Latar belakang filsafat pendidikan Islam sudah muncul dari zaman dahulu pada zaman Nabi Muhammad sekalipun. Pada masa Nabi, daerah kekuasaan Islam hanya meliputi seluruh daerah Jazirah Arabia dan pendidikan Islam berpusat di Madinah. Namun setelah Rasulullah SAW wafat dan digantikan oleh Khulafa ar-Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, daerah kekuasaan Islam sudah bertambah luas di daerah Jazirah Arabia yang meliputi Mesir, Persia, Syria, dan Irak. Keempat khalifah ini di samping mementingkan kekuasaan Islam, mereka juga naruh perhatian yang besar pada pendidikan Islam demi syiarnya agama dan kokohnya negara Islam. Islam sebagai agama peradaban juga bersentuhan dengan filsafat. Masalah kejayaan Islam yang ditandai dengan lahirnya pemikiran-pemikiran Muslim dalam melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan agama, humaniora, dan eksakta melalui gerakan penelitian, penerjemahan, dan penulisan karya ilmiah di berbagai bidang keilmuan, dan gerak karya nyata mereka di bidang peradaban artefak. Melalui gerakan pemikiran Islam, berkembangnya disiplin ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu Al-Quran, ilmu qiraah, ilmu hadis, ilmu kalam, teologi, ilmu fikih, ilmu tarikh, ilmu bahasa, dan sastra. Persinggungan filsafat dan Islam melahirkan suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan istilah filsafat pendidikan Islam. Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani, sebagaimana dikutip oleh Rahmat Hidayah dan Heni Syafriana Nasution, menyatakan bahwa filsafat pendidikan Islam tidak lain ialah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah filsafat dalam bidang pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Oke,
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Maulina. Latar belakang serta kemampuan manusia masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan, serta memiliki keunikan pribadi. Manusia pun mempunyai kemampuan khusus, dan dengan adanya akal manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka dari itu harus dikembangkan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui pendidikan yang berlandaskan dengan ajaran Islam. Karena itu pendidikan dan kemampuan setiap individu perlu menjadi titik perhatian pada lembaga-lembaga, dan ini bisa menjadi latar belakang dari munculnya filsafat pendidikan Islam yang baru. A. Persoalan ontologi pendidikan dalam kajian filsafat pendidikan Islam. Persoalan ontologi merupakan persoalan ada atau hakikat, substansi awal dalam filsafat pendidikan Islam. Lazimnya persoalan ontologi selalu dimulai dengan pertanyaan apa. Seperti contoh, apa itu pendidikan, apa itu filsafat, dan lain-lain. Persoalan ini sangatlah penting sebagai pijakan awal membuka pengetahuan selanjutnya yang lebih baru. Dengan syarat ini diwujudkan dengan dua kalimat syahadat sebagai ikrar kesetiaan dan janji, serta pengakuan manusia kepada Sang Penciptanya atas pengetahuan awal yang dimilikinya. Pengetahuan yang dimiliki adalah tiada Tuhan yang menciptakan segala bentuk atau wujud selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya sebagai utusan pembawa pengetahuan tersebut ke dunia. Informasi tentang syarat yang diikrarkan oleh manusia kepada penciptanya tersebut membawa ke persoalan pendidikan tentang bagaimana bentuk setia, janji, dan pengakuan manusia. Dalam pendidikan Islam, kesetiaan, janji, dan pengakuan diwujudkan dalam tiga hal pokok, yakni Islam, iman, dan ihsan. Ketiganya merupakan elemen satu kesatuan pendidikan yang penting dan mutlak ditanamkan pendidik kepada peserta didik. Persoalan epistemologi pendidikan dalam kajian filsafat pendidikan Islam. Persoalan keduanya adalah persoalan epistemologi. Epistemologi merupakan ilmu yang membahas tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pengetahuan, baik itu bagaimana cara mendapatkan, bagaimana alur atau seluk-beluk, atau bagaimana metode-metode dan dalam mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Sistem pendidikan merupakan rangkaian dari subsistem atau unsur-unsur pendidikan yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilannya. Adapun tujuannya yaitu kurikulum, materi, metode, pendidik, peserta didik, sarana, alat, dan pendekatan. Keberadaan satu unsur membutuhkan keberadaan unsur yang lainnya. Tanpa keberadaan salah satu unsur di antara unsur itu, maka proses pendidikan menjadi terhalang sehingga mengalami kegagalan. Maka subsistem atau ruang lingkup pendidikan adalah tujuan pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam, materi pendidikan Islam, metode pendidikan Islam, pendidik, peserta didik, sarana pendidikan Islam, alat pendidikan Islam, dan pendekatan pendidikan Islam. Persoalan aksiologi pendidikan dalam kajian filsafat pendidikan Islam. Persoalan aksiologi pendidikan dalam kajian filsafat pendidikan Islam adalah persoalan akhir yang menyangkut tentang manfaat dan kegunaan dari mempelajari pendidikan Islam itu sendiri. Persoalan aksiologi sendiri menyangkut nilai-nilai tentang pendidikan Islam itu sendiri dengan maksud menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia, menjaga dan membina di dalam kepribadiannya, baik yang bersifat spiritual
konseptual maupun yang berwujud. Yang terakhir adalah kesimpulan. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philo yang berarti cinta dalam arti yang luas, yaitu keinginan. Dan karena itu lalu berusaha manusia untuk mencari yang diinginkan itu. Filsafat dimulai dari rasa ingin tahu, dan rasa keingintahuan itulah kemudian manusia melahirkan pemikiran yang baru. Pikiran filosofis ini mencari hakikat segala sesuatu itu sampai ke pengertian paling dasar, paling dalam. Kemudian kajian filsafat itu berkembang, maka tidak hanya muncul filsafat tentang hakikat jiwa manusia saja, tetapi juga filsafat tentang aktivitas manusia seperti yang sedang kita bahas pada presentasi makalah ini, yaitu filsafat pendidikan. Nah, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dengan apa yang kami sampaikan. Mungkin ada kata-kata atau tulisan yang kurang jelas, mohon untuk dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari sebuah kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.